Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Sorong rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita mengharapkan keridhaannya, kita bersua kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah. Insyaallah kita masih ingin melanjutkan babun fit taqwa, bab tentang takwa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan penilaian yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi luar biasa posisi orang yang bertakwa di antara hamba-hambanya yang paling mulia, memiliki status yang paling mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, adalah orang yang bertakwa. Bicara tentang di sisi Allah, indallahi, itu artinya adalah orang yang sukses di dunia dan bahagia atau selamat di akhirat. Jadi standar penilaiannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, ada hadis yang disebutkan di dalam kitab ini, riwayat Abi Umamah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah pada haji wada. Faqala, Rasul bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasallu khamsakum, dan disiplinlah kalian dalam menunaikan salat 5 waktu. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian pada bulan Ramadan. Waddu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Sepanjang itu berkaitan dengan kebaikan. Apa yang terjadi ketika itu yang dilakukan? Tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk pada surga Tuhanmu. Rawahu Tirmizi. Nah, hadis ini seperti yang kita kemukakan tadi, itu dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah. Lalu kemudian disebutkan sekian banyak hal seperti yang disampaikan tadi. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka kita akan masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat akhir orang bertakwa itu adalah
di surga. Pertanyaannya adalah, di mana orang itu bertakwa? Orang bertakwa itu di dunia. Di akhirat nanti tidak lagi kita bertakwa. Kita akan menikmati daripada pembalasan sikap dan perilaku serta niat kita berkaitan dengan karakter kita ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa bertakwa itu adalah modal dasar. Modal dasar kita berperilaku dalam kehidupan ini, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan modal dasar ini nanti kita akan nikmati setelah kita nanti di surga. Para pemirsa rahimakumullah, sebenarnya takwa ini yang menjadi bagian dari kehidupan kita di dunia ini sudah dinikmati. Sudah dinikmati. Apa buktinya? Buktinya adalah kita bersyukur. Orang bersyukur itu ya salah satu wujudnya adalah bersyukur karena dia bertakwa kepada Allah. Jadi di dunia saja ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, memandu kehidupan kita. Apalagi nanti di sana, di akhirat, kita memperoleh balasan. Luar biasa. Para pemirsa rahimahullah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ketakwaan ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Jadi petunjuk ini harus diminta. Harus menjadi tradisi kehidupan kita melalui doa. Walaupun ketika kita sholat, kita membaca surah Al-Fatihah, di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, hidayah ke jalan yang benar. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di luar itu, di luar sholat, kita disuruh berdoa untuk memohon petunjuk. Wattuqa, dan ketakwaan. Karena itu ketakwaan ini sesuatu yang dimohonkan. Sesuatu yang menjadi bagian dari doa. Sesuatu yang menjadi harapan. Karena itu ini adalah anugerah, statusnya adalah pemberian Allah. Ketakwaan itu adalah pemberian Allah karena kita mohon kepadanya. Jangan sombong ketika seseorang bertakwa. Jangan merasa dirinya hebat. Jangan memandang enteng orang di sekitarnya. Kalian bertakwa itu, kita ini termasuk orang-orang bertakwa karena ada anugerah, ada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afafa. Wal afafa ini atau iffah itu adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri, tidak meminta-minta, kemampuan seseorang untuk menjaga kehormatannya, walaupun itu berkaitan dengan perilaku yang statusnya tidak haram, tetapi makruh. Dia menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal yang makruh, seperti meminta-minta. Jangan terbiasa meminta
kepada orang. Karena ketika kita meminta kepada orang, itu artinya orang yang ditempati meminta itu memiliki status lebih tinggi dibanding dengan kita. Padahal dalam Islam itu posisi antar manusia itu adalah sejajar. Tetapi siapa yang meminta kepada orang lain, maka derajatnya turun ke bawah. Dan orang yang ditepati meminta itu adalah orang yang tinggi derajatnya. Karena itu kita harus membiasakan diri memiliki sifat al-iffah, menahan diri untuk mempertahankan harga diri kita walaupun itu sifatnya makruh. Para pemirsa TV Masjid Al-Akbar Sorong rahimahullah. Oleh karena itu marilah kita memohon kepada Allah sekali lagi berkaitan dengan ketakwaan ini, dan ini adalah sebuah anugerah. Kita menjadikan harapan, kita menjadikan cita-cita, kita menjadikan keinginan agar kita ini semua menjadi orang-orang bertakwa melalui doa yang menjadi bagian dari tradisi atau kebiasaan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.